Lalu kemudian setelah itu muncul sosok mengaku kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Kira-kira yang keluar dari kubur berdasarkan pengakuan Yesus Yohanes 12:31, yang keluar dari kubur ini mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Ini sih jawab. Yang keluar dari kubur dan bangkit itu yang dimaksud penguasa dunia itu ada Lalu mana buktinya kalau Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis? Mana buktinya? buktinya bahwa siapa saja yang mengikuti jalannya dia akan sampai ke Bapa. Enggak, bukti. Kemarin kita nggak tahu karena masih dikuasai oleh iblis. Oke. Gitu loh. Berarti yang Anda katakan keluar dari kubur itu Yesus. Yang bangkit dari kubur, itu Yesus. Betul. Sekarang kenapa Yesus yang itu mengajarkan kemudian meninggalkan ajaran Tuhan? Ya, kan ajaran Yesusnya mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yahudi, tapi Yesus yang keluar dari kubur mengajarkan menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Kok bisa begitu? Nah, gini. Kemarin saya beberapa kali juga berbicara juga sama Ustadz PI siapa. Saya bilang, begitu besar kuasa Allah pada kita, maka diutuslah anak yang kudus, anak yang tunggal kudus ini untuk menebus umat manusia dan untuk bagaimana supaya hubungan manusia lebih mengenal siapa juru selamat. Nah, semakin ketahuan kan? Itu gitu loh. Tuhannya orang Yahudi mengajarkan kemudian orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Makhluk yang keluar dari kubur melalui nabinya Paulus mengajarkan kurban manusia. Siapa yang selalu minta kurban manusia? Iyalah. Ini bukan manusia. Kalau dia manusia, sekarang saya pengen tanya sama Bang Zuman. Ini Bang Zuman siapa saya nggak tahu nih. Saya pengen tanya, kalau dia betul hanya manusia serupa dengan kita, buat apa ada kejadian yang ajaib dengan kedatangannya dia? Ajaibnya di mana? Nabi tidak ada kedatangan yang ajaib seperti dia, nggak ada bang. Boleh sebut Musa, Abraham, kedatangan ke dunia itu melalui hubungan normal individual antara wanita dengan pria, tidak seperti Yesus gitu loh. Jadi tidak akan ada terjadi kedua kali yang seperti Yesus, tidak pernah. Bahkan orang hebat di Bible, saya nggak tahu kalau di Quran, di Bible saya bicara tidak ada yang seperti dia, gitu loh. Matius 4 nomor 8, dan iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ini siapa ini? Iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iya. Gitu. Tunggu. Bukan berbicara di situ. Sekarang begini, iblis membawa Tuhan Anda ke atas gunung yang sangat tinggi dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kapasitas apa iblis kemudian bisa membawa Tuhan Anda seperti itu? Karena dia melihat Yesus sebagai manusia. Oke. Kan dia bilang, Yesus, lo loncat, malaikat tuh pasti jemput, bakal gue kasih. Berarti dalam arti Yesus itu lebih rendah daripada iblis. Ngapain lo nyuruh gue? Maka dia bilang, hai iblis, jangan cobain Tuhan Allahmu. Ketika kemudian iblis membawa Tuhan Anda ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kemudian kekuasaannya, apakah Anda sadar bahwa ternyata betul raja dunia itu yang menguasai dunia ini adalah iblis? Setuju. Betul? Pada saat sebelum Yesus mati dan bangkit. Nah, sekarang kita lihat. Oke, Anda setuju. Sekarang kita lihat Wahyu 9 nomor 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Itu siapa? Iya. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Ya, dari Bapak terus.
Oke, terus? Yang digelari Abaddon atau Apollyon itu siapa? Ya, saya kurang paham. Itu iblis, Cahayu. Jadi yang datang di dalam Wahyu 1 nomor 18 itu adalah iblis, bukan Yesus. Yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu iblis yang kamu sembah, yang kamu sebut Yesus. Jadi Yesus itu yang mengaku, akulah Alfa dan Omega. Itu bukan anak Maria, itu iblis. Gini, Nah, bisa bicara itu iblis, gini, itu bicara wahyu. Saya kan belum baca Alkitab Bible nih. Itu konteks di mana penguasa yang akan jadi kuasa antikris gitu loh, yang akan datang ke dunia untuk merebut dari Yesus gitu loh. Iya. Sekarang permasalahannya, Yesus itu kerajaannya dari langit, dari surga. Yang di bumi ini itu pemilik kerajaan iblis. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur mengatakan, akulah, aku telah tersungkur. Lalu dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, melihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa itu? Kawanmu iblis. Nah, bagus. Berarti bukan Yesus kan? Tuh coba, saudara Tambos aja mengakui. Enggak, kawanmu kan banyak iblis. Kau kan iblis. Alhamdulillah Anda sudah mengakui secara akal sadar Anda, mengakui bahwa akulah yang awal, akulah yang akhir, yang hidup, aku telah mati dan hidup kembali sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Satu hal. Siapa itu? Aljuma iblis, wah. Itu siapa itu? Gini, tidak ada Itu siapa? cerita iblis bisa mati dan hidup kembali. Coba di mana ya? Saudara, Yesus mengatakan kemudian bahwa iblis itu dilemparkan keluar Di neraka. Betul. Oh, bukan ke neraka. Betul. Tapi tidak. Bukan ke tidak neraka. bilang iblis mati hidup kembali. Kutanya dulu sama saudara, menurut kitab saudara 2 Petrus 2 atau Yesaya 14, iblis itu dimasukkan kemana? Iblis dimasukkan ke dalam gua. neraka. mulai ini mah apaan sih? Aduh, ke neraka itu nanti setelah kiamat baru iblis dilemparkan. Iya, yang Yesus maksud ini, dia dilemparkan keluar. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti iblisnya disimpan di gua-gua kan? Nah, jenazah yang diturunkan dari tiang salib itu disimpan di mana? Ya naik ke sorga lah. Mulai ngaco. Gimana Pintar ini. jenazah maksudnya? Pintar ini Yesus kawan-kawan. naik ke sorga lah. Pintar ini kawan kita ini, pintar ngelas ya. Ngelesnya itu pintar. Kan Bang Zuma tadi bilang bahwa dia Iblis bangkit di hari ketiga, betul ya? Iblisnya itu disimpan di gua. Oh, kita bicara tadi kan yang digantung di Sama salib dulu, kan? sama dulu saudara. Nah, Yesus ini ketika diturunkan dari salib disimpan di gua. Hari ketiga dia keluar dari gua. Setelah dia keluar dari gua, yang berjalan dari gua itu, saudara, coba Anda baca Markus 16 nomor 12. Apa kata Markus? Bukan apa kata Markus? Sama seperti iblis di goa. Aduh, salah. Apa kata Markus? Masalah. Data nomor 16 dari Markus 16 tertulis di data nomor 12-nya. Apa kata Markus? Aku melihat Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah rupa yang lain. Itu siapa? Siapa itu, Bang? Maksudnya rupa yang lain itu bukan seperti manusia adanya. Karena kenapa? Iya, saya tanya, itu siapa yang keluar dari kubur itu kok tidak sama dengan mukanya Yesus? Itu siapa? Ya karena dia udah bersinar. Mukanya itu enggak, coba
Coba lihat. Bang. Nggak, Bang. Baca, di Bible bersinar ada kok. lagi. Nah, Duh, salah. Tuh, Markus sendiri yang mencatat kok, yang keluar dari kubur itu Betul. wajahnya berbeda dengan Yesus. Itu Bukan siapa? berbeda, bacaannya si coba di ini lebih bercahaya dan Enggak, maksudnya gini loh. dengar. Di dalam Markus 16 nomor 12 di sana diterangkan kemudian Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dengan dalam rupa yang lain. Betul, waktu berjalan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain Setuju. kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan Ya, saya, pada saat dia berjalan Per- muridnya, betul. pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kalau bicara dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, ya. Karena Yesus waktu pas pada saat dia bilang, apakah kamu tidak mengenal aku? Kan begitu. Ya, Betul nggak? betul. Nah, makanya dia bilang, dia mengingat Yesus rupa yang waktu masih jadi manusia biasa, tapi sekarang bercahaya, ada penampakan itu, bukannya berarti mukanya berbeda. Sekarang kalau misalnya nih kita pakai misalnya yang keluar itu adalah Tidak iblis. menganggap Yesus itu Saudara. sudah mati. Saudara, kalau yang keluar itu adalah iblis, bagaimana Anda bisa membedakan antara iblis yang datang ini Satu, dengan ini. yang bukan iblis? Satu. Iblis tidak akan bertulang. Iblis tidak akan bisa disentuh. Iblis tidak akan bisa diraba. Ya, betul, setuju. Makanya waktu Thomas bilang, aku tidak akan percaya kalau aku belum mencolokkan jariku ke dalam lubang Oke. tangannya dia. Karena Oke. iblis tidak akan bertulang. Bahwa Yesus bilang, Oke. apakah aku Oke. iblis? Karena iblis tidak diraba. Nggak ada Oke. tulangnya, bos. Sekarang Aku pengen tahu, bisa ada iblis tidak? juga diraba, Bisa ada tidak tulang. Saya mau raba. bisa tidak Mana iblis merasuki manusia? merasuki bisa? Nah, kalau yang keluar Tapi dari kubur bukan itu diraba. adalah makhluk yang dirasuki iblis, bisa nggak? Sekarang pertanyaannya, kalau makhluk yang dirasuki iblis, pertanyaan saya nggak gini, waktu Yesus masuk ke dalam rumah Thomas itu tembus tembok. Apakah iblis Iya. merasuki manusia? Tidak ada di sana Gini, diceritakan Bang, gini. tembus tembok, Coba nggak ada. Abang- Justru pintu kubur itu bergeser. Gini. Coba abang lihat. Bagaimana ada orang kerasukan itu bisa tembus tembok? Nggak ada, Bang. Tidak ada Waktu kerasukan kemudian tembus tembok, nggak ada. Tapi Yesus Justru waktu yang masuk ke dalam terjadi, rumah itu, justru dia yang tembus terjadi, tembok. justru yang Gitu loh. terjadi Bahkan adalah murid pintu aku goa dipikir itu kebuka. iblis. Makanya Pintu tuh goanya Yesus kebuka, bilang, didorong berarti "Mana pintu batunya coba kamu bergeser." rabah?" Kan Yesus bilang pada muridnya, "Rabahlah aku." Betul gak? Iya. Makanya dia bilang tidak ada iblis yang serupa dengan aku, ada wujudnya. Nggak ada. Bagaimana, Iblis nggak akan ada bagaimana itu. ceritanya? Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya, bisa tidak iblis merasuki manusia? Iblis merasuki manusia bisa, tapi apakah bisa. iblis bisa merasuki manusia mirip Yesus? Tidak juga. Bisa. Udah dulu. Dan iblis- Bisa. Bukan. Bisa. Orang kesurupan Oke. banyak, Bang. Bisa. Udah banyak kesurupan. Nah, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu iblis. Oke. Nah, ini salah Iya, lagi. coba baca. Memakai Yohanes 6 nomor 70. Coba Anda baca. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? dia dipakai iblis. Nah, buat ini dia dipakai mati. iblis. Sekarang kalau orang yang keluar dari kubur ini bisa nggak dipakai sama iblis? Tunggu, kalau yang orang yang keluar dari kubur pakai iblis, siapa oknum orang wujudnya? Dan kedua, apakah wujud yang dipakai iblis itu bisa seperti yang dilakukan Yesus? Contohnya, Jelas-jelas satu. Markus mengatakan kok dalam rupa lain. ini kita bicara, Thomas pun tidak yakin bahwa Yesus hidup lagi, betul nggak? Bahkan dia bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubangnya dia, lubang tangannya dan lubang Iya, lubang tapi kuku. kan yang muncul Tapi ini dikira hantu kan? Betul, makanya Yesus mau masuk pada murid-muridnya, dia menembus tembok, makanya dia bilang, wah ada hantu. Makanya dia bilang, Thomas, kenapa kamu takut? Kan Mana dia, tulisannya? "Inilah Di aku." mana tertulis dia menembus tembok? Di mana? Justru yang ada, saudara,
Yang ada Coba. adalah orang yang keluar dari kubur itu mendorong Coba. pintu batu yang menutupi kemudian kubur. Betul. Tiba-tiba saja menampakkan diri di hadapan mereka. Yes, itu betul. Tapi tidak ada tembus tembok. Lu pikir pesulap? Nah, ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah bisakah kemudian iblis merasuki dibaca yang benar. orang yang ada di kubur? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak iblis merasuki orang yang ada di dalam kubur? Bisa nggak? Iblis merasuki orang yang dalam kubur apa orang yang sudah mati nih? Tunggu nih. Ya, orang mati. Bisa nggak? Mana ada iblis membangkitkan orang mati? Saya belum pernah dengar. Bukan membangkitkan orang mati, masuk ke dalam Mana? tubuh orang mati. Bisa nggak? Saya tidak pernah lihat iblis masuk ke orang mati, belum pernah. Di Toraja sana kau pergi lihat mayat berjalan banyak. Loh, bicara mayat berjalan, Allahu Akbar. bukan seperti kayak situ bilang iblis merasuki orang mati dan sempurna wujudnya. Nggak ada. Coba buktiin sama saya videonya. Memang nggak mungkin karena penulis-penulis Bible itu juga adalah orang-orang yang menjadi korbannya, termasuk Paulus. Sekarang permasalahannya adalah makhluk yang keluar dari kubur itu mengatakan aku adalah penguasa kerajaan maut. Nah, karena sudah direbut maut, luar biasa. Kok direbut maut pula? Kunci maut dari si jahat udah diambil. Buktinya sekarang iblis tidak berkuasa lagi di dunia ini. Lu mana yang kuasa? Kalau ada kuasa kita udah menderita. Nah, ada sekarang akan masuk dalam- kemaksiatan yang terjadi di dunia ini Nah, sekarang saya Itu dari pengen mana? tanya, itulah kita diberikan free will. aku ya ampun, katanya kerajaan iblis sudah diambil alih. Kok kemaksiatan masih banyak di mana-mana? Nah, itu Mana kan buktinya? begini. Kalau saya bicara begitu, sekarang saya balikin. Apakah orang yang sudah taat sholat tiap hari, apakah tidak bisa berbuat maksiat? Kan enggak juga. Justru Itu karena free will. itu iblisnya masih ada, belum direbut Betul. kekuasaan iblis Iblis itu. iblis Berarti memang yang menggoda. keluar dari kubur itu iblis. Nah, itu kan sih itu yang bilang. Loh, tadi kamu mengatakan kerajaan maut, kunci maut diambil Yesus. Tapi faktanya maksiat masih terjadi di mana-mana setelah dia Yang keluar dari dimaksud kubur. kunci Kemaksiatan maut. masih terjadi di Harusnya mana-mana. kita masuk semua ke neraka. Apaan sih? Apa? Dengan- Tunggu waktumu kawan, tunggu. Kamu belum mati nih. Ini kan udah membuatkan statement bahwa Yesus itu keluar itu iblis, betul ya? Tapi Iya, saya memberikan jawaban, apakah iblis bisa berwujud? Tidak ada. Saya mau Bisa. lihat iblis berwujud. Kenapa Coba. tidak? Di mana Kenapa wujud iblis tidak? bisa kita raba? Coba. Hei, jangan dengar. Tidak Yesus ada. sendiri, saudara. Anda baca Markus Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Silakan. Oke, sebentar. Ambil Bible, Iya. sebentar, sabar. Silakan. Kisah Rasul berapa? 16 nomor 16 sampai nomor 18. Kesimpulan saya yang berbicara di dalam Wahyu 1 nomor 17 18 itu adalah iblis. Itu kesimpulan saya. Sekarang Anda bantah, apakah Yesus kerajaannya di dunia ini atau kerajaannya di surga? Hehehe. Ketika saudara Kristen ditanya, mana kerajaannya Yesus di bumi ini? Kerajaan Daud mana ada? Apa kata orang Kristen? Kerajaannya bukan di dunia ini. Kerajaannya itu di surga. Tapi keluar dari kubur, kerajaannya di bumi ini. Yaitu kerajaan maut. Jadi siapa yang punya kerajaan maut itu? Yesus rupanya. Yesus iblis rupanya. Ayo kawan. Baca Kisah Para Rasul 16, silakan. Ini mengenai Paulus, mengenai untuk namanya mengabarkan firman ya, dia menyeberang ke Makedonia, oke? Kisah Para Rasul nomor Iya. 16-nya. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 kan? Iya, Paulus silakan Anda ke baca. Filipi. Oke, yang dimaksud di sini apa maksudnya? Ya, silakan Anda bacakan. Oke. Ayat 16. Yes. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ya, kami bertemu seorang
hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Tenung. Ya. Dengan ketenungannya dan tuan-tuannya memperoleh pengasihan besar. Oke? Ya. Ia mengikuti Paulus ya, dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Terus maksudnya? Orang-orang ini alias Paulus ini adalah hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, ini yang berteriak seperti itu siapa? Ya, yang mengikuti dia. Siapa itu? Yang ada di dalam situ. Siapa itu? Ya di sini orang-orang perempuan yang hamba perempuan yang berseru pada dia. Yang kerasukan apa? Iya. Kerasukan apa? Kerasukan Dia ada iblis. roh tenun. Kerasukan iblis. Itu Seorang kerasukan iblis bisa teriak orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari, tetapi Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling kepada roh jahat itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga iblis itu keluar. Coba, iblis bisa Luar biasa masuk ke nggak? dalam tubuh manusia dan iblisnya bisa berbicara melalui jasad Dengar tersebut. dulu. Jadi yang Dia berbicara mengusir roh kepadaku setan telah dan diberi roh kuasa jahat. baik di langit dan di bumi. Itu siapa? Iblis. Kamu mengatakan iblis tidak berdaging, tapi iblis bisa merasuki orang, dan orang itu bisa saja mengaku Tuhan. Apalagi kalau hanya mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Saudara, tunduk kepada nama Yesus. saudara, jangan Begitu takut juga aku adalah yang nama awal dan yang Yesus akhir. keluar. Jangan takut, Takut aku dia. adalah awal dan yang akhir dan Baca yang hidup. coba. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Gitu loh. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah iblis kemudian yang muncul ngaku-ngaku sebagai Yesus. Bukan begitu. Baca di situ. Tadi udah dibaca. Bahkan iblis pun takut demi nama Yesus. Waduh, Kalau iblisnya luar mengaku biasa. dan Luar biasa. mengaku nih. Kita sebut Iblisnya nih. Ada mengaku orang nih. kerasukan kita sebut dalam nama Iblisnya mengaku. Tunggu. Dalam nama Musa. Sekarang pertanyaan saya, Kabur. saudara, ketika kemudian Yesusnya, sorry, ketika kemudian bicara sendiri dia udah mulai gila ini. Bukan. Mulai gila Anda. Saya sudah memberikan bukti. Anda mengatakan bahwa iblis tidak akan mungkin datang dalam bentuk rupa manusia. Ku kasih kisah para rasul. Bagaimana iblis datang dalam bentuk manusia. Kalaupun kemudian Anda mengatakan dalam nama Yesus, ada enggak yang mengusir Yesus ketika dia datang kepada Paulus? Justru Paulusnya mengatakan apa? Siapakah engkau Tuhan? Iblisnya langsung disebut Tuhan. Iblisnya tertawa. Hahaha, perangkapku berhasil. Orang ini memanggilku Tuhan. Itu dalil, Bung. Dalam kitabmu itu dalil. Gantian. Jadi di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 18 nomor 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Berarti kerajaan Yesus bukan kerajaan maut. Kerajaan surgawi. Kerajaan surgawi. Sedangkan kerajaan maut milik siapa? Kerajaan maut milik siapa? Ayo jujur. Ya, kerajaan maut itu milik siapa? Oke, sejauh ini ya. Ya, Kerajaan maut. Nanti gantian. Kalau mau Oke, bantu-bantu gantian, ya terus udah, gantian. Jangan kau terus. kerajaan maut milik siapa? Turun. Jangan diturunin. Gini, kerajaan maut itu adalah sudah menjadi kekuasaan Yesus. Setelah dia keluar dari kubur kan? Setuju? Ah, bagus. Inilah yang kalian anggap Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus, paman. Sang penguasa maut yang kamu sembah itu adalah sang penguasa maut. Penguasa maut itu adalah iblis. Mana ada iblis bisa mati dan bangkit? Mana ada iblis bisa bangkit?
Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Iblis bisa merasuki siapa saja. La haula wala quwata illa billah. Udah salah nih. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu adalah tanda bagi angkatan jahat. Yesusnya mengatakan itu dalam Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali bangkit pada hari ketiga. Tidak ada sejarahnya iblis bisa membangkitkan orang mati. Satu, hanya Yesus beda yang itu. Bukan begini kan, situ kan bilang seakan-akan Yesus ini kerasukan roh iblis, betul ya? Bukan seakan-akan, bukan seakan-akan. Yang masuk ke dalam kubur itu satu hal. Bukan Yesus anak Maria. Yang digantung di pohon itu bukan Yesus anak Maria, bukan. Lah terus? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Lah terus siapa dong? Yang mati digantung di atas salib itu orang terkutuk, betul? Gini. Betul? Dari situ aja dulu salah Anda. Yang digantung di pohon ini orang terkutuk, betul? Begini. Begini Secara nasib. versi manusia, Golgota itu adalah tempat orang yang terkutuk, betul. Orang yang berdosa. Orang Yesus yang bersalah. dikutuk gak sama Tuhan? Tidak ada dikutuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti yang dikutuk di atas pohon ini siapa? Yesus mati buat menyerahkan diri untuk umat manusia. Gitu. Itu konsep Itu yang konteks. muncul atas bisikan makhluk yang keluar dari kubur, Cahayu. Yesus orang suci, dia hamba suci. Mustahil dia dikutuk oleh Tuhan. Apa alasannya Tuhan mengutuk Yesus? Gini, kalau situ bilang Yesus mustahil melakukan hal itu, mustahil juga Yesus datang ke dunia buat apa? Nggak ada Kok gunanya buat mustahil? main-main ke dunia. Ngapain? Nggak ada tujuannya. Kok larinya ke situ? Kok larinya ke situ? Visi misi buat Begitu besar, menyelamatkan umat manusia begitu di besar dunia. kasih karunia Tuhan akan diri ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Bagaimana caranya manusia Supaya bebas orang-orang dari Yahudi, dosa? supaya orang Yahudi kembali kepada hukum Dikorbankanlah. Tuhan. Dulu kita masih pakai korban sembelihan, maka dengan kuasa darah hanya kita ditebus. Ini sudah masuk luar biasa, ajaran teman-teman. setan Udah ini. percaya nih. Udah mulai Ini percaya sudah nih. masuk ajaran setan ini. Wah. Udah mulai ajaran setan Waduh, masuknya. Besok udah mau Di dibaptis mana kalau saya lihat Tuhannya nih. Yahudi kemudian minta persembahan darah manusia? Ayo. Di mana? Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia? Mulai ketahuan kan? Ketahuan yang minta persembahan darah manusia itu hanya iblis. Tidak pernah Tuhannya ini Yahudi salah minta. lagi. Kok salah lagi? Tidak Di- ada. di mana? Memang Tuhan Allah minta sembelihan itu manusia. Tapi jangan salah. Pada saat Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak, itu diuji, Bos. Nah, terus diganti pakai darah apa? Agak nyembahin loh. Diganti pakai darah apa? Darah manusia atau darah hewan? Darah domba. Kenapa? Karena Yesus Darah kepada domba. Tuhan melihat sedalam dak. Hatinya darah tulus apa domba. tidak? Yesus Oke. ini domba Betul, enggak? Setuju. Yesus domba atau manusia? Saking penginnya iblis ini menyesatkan, manusia pun dibilangnya anak domba. Coba bayangkan itu. Kenapa ada istilah anak domba? Karena kalian menginginkan Yesus jadi korban. Bukan. Lalu apa dong? Ini kita nih Lalu apa dong? panjang gitu. Jadi bisa di konteks mana yang mau kita bahas dulu gitu ya. Ya makanya aku bilang kan dari awal memang sudah salah, Bung. Dari awal memang sudah salah. Kalian mengimani yang mati di atas salib itu adalah Yesus. Dari situ aja udah salah. Yang mati di atas tiang salib itu adalah makhluk terkutuk. Itulah nanti yang akan keluar dari kubur dan menjadi Tuhan orang-orang kafir. Tidak ada begitu. Tidak mungkin, saudara. Coba Anda tanya Yesus. Yesus, ya paman, yang ingin membunuhmu itu anak-anak setan atau bukan? Anak-anak setan. Berarti yang membunuh Yesus, yang bertujuan ingin membunuh Yesus, itu adalah suruhan-suruhan iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Tidak. Sekarang saya pengen tanya. Ini kan konteks. Jadi yang ini mati sudah di atas salib itu bukan Yesus.
Tapi orang yang Terus siapa dikutuk dong? Tuhan. Aduh kasihan. Masa dikutuk sih? Yes, Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Ayo. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ternyata yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaannya, ada hal apa, dosa apa, kesalahan apa yang telah Yesus perbuat sampai Tuhan tega mengutuk dirinya? Coba, apa jawaban Kristen? Ada enggak dosa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk? Ada enggak? Saya jawab. Silakan. Yesus tidak ada cacat celah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu. Alhamdulillah. Tapi kalau dibilang Yesus, apakah dihalaukan dari kematian itu? Saya jawab tidak. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Dengerin Apakah dulu. Tuhan tidak mampu kemudian menyelamatkan Mampu. hambanya yang suci? Karena Mampu. terlalu mampu, tapi dia juga mau memberikan Apa? keselamatan buat umat manusia. Iya. Makanya dia bilang, loh, waktu di Dengan mempersembahkan anaknya gitu. Bukit denger dulu. Kan saya udah Ya bilang, Allah ya denger dulu. Karim. Bahkan Yesus pun dalam mungkin kebatinan manusia, ini beban yang berat, dan dia berdoa, Bapak kalau bisa kalau hilang ini cawan ini betul. Kenapa? Karena terlalu berat dia secara manusia. Berat. Nah, sekarang kehendak Bapa apa? Yesus dibunuh atau Yesus jangan dibunuh? Sekarang Yesus kehendak Bapa. Kena. Memang tujuannya itu menembus umat manusia dari Iya, mulai ngaco. Betul. Sekarang pertanyaan saya gini, Bang Duma. Mulai ngaco. Gampang simple gini aja. Kalau Yesus mau dihalaukan dari kematian, itu hal kecil buat dia. Dia pencipta langit dan dunia kok. Itu dia. Siapa yang membisikkan Anda ke bawah? Yang keluar dari kubur itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu yang bisikkan siapa? Kok yang bisikan? Kan ada saksi hidupnya. Di mana Yesus pernah menciptakan alam semesta? Di mana? Kematiannya ada murid-muridnya. Oh, kalau itu iya. Kan udah aku bilang, saya akui ada yang bangkit dari Kok kubur kita dan saya katakan itu adalah iblis. Saya akui itu. Saya akui itu. Saya akui bahwa yang keluar dari kubur itu ada. Tapi iblis. Sehingga iblis ini kan mengatakan, jangankan Anda Kristen-Kristen ini, Yesus aja yang punya kesaktian, sakti mandraguna aja dicoba oleh iblis, apalagi kalian orang yang tak berakal. Coba kita buktikan 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan manusia kepada iblis? Ayo. Kenapa? Kok Paulus menyerahkan manusia pada iblis? Maksudnya gimana? 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Ayo, pertanyaan saya, kenapa Paulus harus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Iblis masih menunggu. Saya baca dulu. Iblis masih menunggu. Iblis masih menunggu tumbal. Ya. Anda baca 1 Korintus 5 nomor 5. Baca. Bentar. Silakan. Coba. Hanya penyembah iblis yang mempersembahkan korban manusia kepada iblis. Ayo. Ada nggak Oten yang sedikit agak sakti dari saudara Yosua ini? Mana ada? Kalau ini cuman ini aja. Habis Ya lumayan lah, banyak mah ada hiburan daripada banyak mah tidur. Oh iya juga sih. Pandai juga Bang ini. Kita usahakan Paman, kita download Paman. Ya silakan saudara Yosua. 1 Korintus 5 nomor 5. Apapun alasannya akan Anda sampaikan, apapun tujuannya. Pertanyaannya, kenapa Paulus mempersembahkan manusia kepada iblis? Oke, Silakan. nih.
Ya. Di konteks perikop ini dosa dalam jemaat, oke? Ya, oke. Terus Terutama dipersembahkan ke bahwa iblis. dalam percabulan. Gini, dengerin. Ini dibilang meskipun tubuhnya itu iblis ini, tapi rohnya milik Allah. Itu loh. Baca konteksnya coba. Berarti roh-roh ini semuanya masuk ke surga ya kan? Barang siapa Tubuh aja yang masuk ke neraka gitu. Karena roh itu milik Tuhan. Maka yang masuk ke dalam neraka jasadnya, rohnya masuk surga gitu maksudnya. Waduh. Salah lagi. Salah lagi. Sanjang. Ayo jangan mempertahankan keegoan Anda dalam kesesatan. Jangan. Tidak. Saya Saya hanya punya sesuai. tujuan untuk meluruskan saudara. Silakan. Oke. Silakan. Terus maksudnya konteks di sini kan saya udah bilang ini mengenai dosa dalam jemaat. Dosa dalam berita. Tidak, yang menjadi pertanyaan kenapa Paulus harus mempersembahkan manusia kepada iblis? Kenapa? Kenapa harus ke iblis dipersembahkan orang ini? Kenapa? Karena Paulus sendiri itu adalah orang yang kerasukan iblis. Mana dalilnya? 2 Korintus 12 nomor 7. Paulus itu orang kerasukan setan. Baca dalilnya tuh, 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tuh, Paulus mengakui bahwa dalam dagingnya ada iblis. Yang lari jasadnya atau rohnya ini, teman-teman? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Lain tanya, lain dijawab. Gimana sih? Ya, semoga saudara kita Yosua mendapatkan kemudian Amin. hidayah. Saya tahu beliau terguncang berat. Silakan Iya. teman-teman. Kalau saya sih sarankan bersahabatlah dengan Bible. Bible jangan dilawan. Sebenarnya tadi sepanjang diskusi ini dia nggak melawan Banyuma, dia lawan Bible-nya sendiri. Betul banget, betul. Kalau dia nggak melawan Bible nggak terjadi debat. Oh ya begitu ya Banyuma. Kok baru saya tahu ya. Tapi enggak, dikasih data dia lawan, dikasih data dia lawan. Jadi Bang Handi, kerajaan Yesus dari mana Bang Handi? Dari itu tuh dibari bawa kubur. Kerajaan Yesus menurut Yesus berasal dari surga. Dari surga. Tapi Terus yang makhluk yang keluar dari kubur itu kerajaannya dari mana? alam maut lah si iblis Alam itu. maut. Coba. Wow. Keren. Orang berakal mana yang tidak bisa memahami ini dengan baik? Silakan Bang Handi. Ya, orang yang tidak punya akal lah. Terberhasil di doktrin agar mereka menyembah selain yang diperintahkan, yaitu membuat satu sembahan yang terkutuk di tiang salib. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Damai sejahtera. Pagi-pagi udah bahas iblis ini Bang Juma ini. Ya. Betul. Yang kamu sembah kan? Soalnya saya nyenggung Al-Quran juga nanti iblis ini. Ya silakan. Oke. Silakan. Muhammad menurut Allah. Ya. Kenapa? Kan Muhammad menurut Allah menggunakan dalil Quran. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan. Baca ya. Ya, Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Allah kemudian menurunkan Al-Quran melalui utusannya Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Mana ada Muhammad di sana? Jadi yang Tunjukkan dalil Muhammad mengaku ya, bertemu Oke. dengan Roh Kudus. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Nabi Muhammad Bang. Nabi Muhammad jelas Jibril ada.
Monyet kau kan yang bertanya, kenapa kau yang ngomong? Nama lain daripada Roh Kudus itu adalah Jibril. Yang datang kepada Maria pada bulan ke-6 Roh Kudus namanya Gabriel. Kristen penyembah Yesus yang keluar dari kubur. Dalil mana dalil Roh Kudus adalah Jibril, mana? Turun An-Nahl dalil ayat Roh Kudus adalah An-Nahl Jibril. ayat 102 dan surah Al-Baqarah ayat 97. Oke, udah terjawab ya. Nah sekarang penguasa dunia, penguasa alam maut menurut Yesus itu siapa? Jawab. Dia Jawab. kabur semua. Eh. Kabur. Pasukan-pasukan bayaran si Olan ini. Mungkin Olannya minta duitnya kembali, tapi dia mengatakan enggak. Aku akan kalahkan Bang Suma. Tengok aja. Buktikan. Ya tunggu. Bang Simalungun. Simalungun kan kampung ya? Iya, Simalungun Pematang Siantar. Ayo pasien berikutnya. Ayo bersahabat dengan Bible. Ayo Bang Kesar diajak naik. AWH. Jangan minta naik dulu ya, teman-teman sahabatku yang muslim, muslimah. Jangan minta naik dulu ya. Armando. Short story. Nah, kok diam? Short story. Simalungun. Kampungnya Sikri Raihan. Kampungnya Kaisar itu Simalungun. Oh ya? Dulu ya Sar ya, lu pernah di sana ya? Iya Bangku, iya pernah di situ. Pelarian dulu aku di situ, sempat di Simalungun. Simalungun. Tadi yang paling lucu Joshua itu, dia bilang Taman Eden itu ada di Irak. Disitulah Nabi Adam diusir, buset dah. Ada. Berarti kerajaannya memang ada kerajaan dunia memang ya kan? Benar kan? Ya, Berarti iblis kerajaannya di dunia memang betul. Yang lucunya Tuhan pernah ke Irak tuh, Elohim ke Irak. iya. Jadi kan gua kasih kejadian itu loh, kejadian berapa tadi? Dah lupa gua, 32 ya. Kejadian 3. Kejadian 3 sampai ke bawah itu kan ada tuh langkah kaki Elohim kan berjalan-jalan tuh Di Taman Eden. Taman Eden, terus manusia ini sembunyi kan gitu ya. Terus kaki Elohim bertanya, di manakah engkau anak manusia kan gitu ya. Saya tanya, Yes. berarti Elohim pernah turun ke bumi dong jalan-jalan ke Irak. Iya. Gimana ceritanya ya? Elohim turun ke bumi jalan-jalan. Iya. Salah, bukan gitu. Gimana? Dulu Tuhannya itu kan tinggal bareng sama Adam. Terus gara-gara dilarang makan buah pengetahuan baik buruk, Tuhannya marah, berantem sama Adam. Lari ke surga Tuhannya. Si Adam disuruh keluar dari situ. Makanya berpisah mereka di situ. Tadinya kan satu rumah atau satu tempat tinggal di Eden. Itu ceritanya. Masa nggak tahu sih ya? Udah lama sih jadi apologet atau baru gak sih? Ini aja nggak tahu. Tapi kalau Pecah dipikir kongsi kan gitu nggak ada, maksudnya. nggak ada Eden kan di Bible itu Bang, nggak ada mereka Eden. Ya? berantem.
Kan mereka kan tinggal bareng, ya kan, deket. Ada tuh daerahnya tuh lokasinya dari samping Sungai Efrat. Terus abis si Adam berantem sama Tuhan gara-gara si Adam nggak mau ikut perintah Tuhan, ya kan. Tuhannya pindah ke surga. Si Adamnya diusir. Edennya hanyut waktu zaman Nuh, hilang. Mati meja. Kan udah nggak ada lagi. Tolong nak masih. Emang gitu ceritanya di Bible. Balas ya anak. Apa nak kulle masih. Jadi surga itu tadinya apa? Eden itu di bumi. Iya di bumi. Di Irak, dia bilang di Irak. Di Irak, samping Sungai Efrat, samping Sungai Tigris. Coba sekarang ada nggak? Nggak ada. Soalnya waktu zaman Nuh kata orang Kristen, karena aku pernah nanya, Eden di mana kata aku. Terus dijawab mereka, kau tahu nggak zaman Nuh dulu banjir? Iya, hilang lah katanya. Oh gitu. Oh, jadi pohon kekal itu nggak ada lagi di sana. Udah Di bawah hanyut. banjir. Mati meja. Jadi waktu dulu Yesus itu pernah tinggal di bumi, Bang. Makanya dibalik lagi turun, lahir jadi manusia karena kangen mungkin tinggal di bumi lagi kan. Dulu dia pernah tinggal bareng sama Adam Iya. di Eden. Dan Nabi Adam itu diusir dari Irak keluar Irak. Keluar Irak. Tapi diusir dari bumi ke bumi katanya. Iya, dari Irak ke negara lain. Mati meja. Begitu ceritanya. Jadi trans dia diusir. Bang Zuma nggak tahu udah berapa lama sih Bang jadi apologet? Iya baru tahu saya kalau di Irak itu semua jenis buah-buahan berkumpul di sana. Di sana ada ular, ada buah pengetahuan. Bang Zuma pasti nggak tahu karena ular itu hewan ternak tahu dulu. Jadi waktu di Eden itu Tuhannya menternakkan ular. Coba baca. Ya kan Bang Andi? Hewan itu hewan ternak yang paling licik di antara hewan ternak. Jadi dulu Tuhannya umat Kristen ini kan tinggal sama Adam. Ternak. Jangan-jangan dulu jangan-jangan sebelum dikutuk ular punya kaki. Nah itu beneran. Aku pernah dapat infonya gini. Kan aku bilang gini, kamu lihat ular kan dikutuk, kata dia. Iya, kamu dikutuk jalan dengan perutmu. Dulu ular itu jalannya pakai kaki. Mati nih. Dia menghindari Banyuma karena tidak boleh ada iblis diusir dari surga. Jadi surga dipindahin ke bumi. Menghindari itu. Itu tadi topiknya. Iya. Coba gambarkan dulu ular pakai kaki gimana modelnya? Gini, aku pernah nanya orang Kristen, itu ular dikutuk jalan pakai perut, emang dulu ular jalan pakai kaki? Iya, katanya ular dulu jalan pakai kaki. Lah terus gimana? Jadi makanya ketiak ular itu emang harus dicari Bang. Sebenarnya dulu punya ketiak ular, cuman gara-gara dikutuk jadi nggak ada. Bukan punya ketiak, punya selangkangan tadinya. Panras anak muda. Aduh, parah ini. Iklan dulu, Bang Kaisar. Ular pakai ketiak. Baik, terima kasih teman-teman. Mengutip dari pembicaraan diskusi yang kita dengar, sahabatku semua, ada tertulis Paman Pilatus membuka situs. Di kitab Tuhan memusuhi iblis dan Tuhan menyesal pilu menangis miris. Sungguh baperan Tuhanmu yang pesimis membuat perjanjian manis dan tertulis. Dahsyatnya luar biasa Tuhan penguasa dunia yang dilemparkan dari kubur bawah tanah. Sesosok iblis yang menyesatkan manusia, kafir bangga menyembah dan imani saja. Malaikat jurang maut adalah raja dunia yang menyatakan dirinya Alfa dan Omega. Kitabmu berkata, iblis dipresto di dalam goa seperti anak manusia yang wajahnya berbeda.
Teka-teki iblis tercipta tebak-tebakan. Markus bertemu bingung dan penasaran. Tiba-tiba muncul di antara segerombolan, ragulah hati dan di otak jadi pertanyaan. Iblis makeover wujud wajah manusiawi. Iblis juga merasuki Yudas dan kawanan babi. Iblis dari dulu bersahabat dengan kaum Farisi, dan iblis sekarang joget pargoy di minggu pagi. Efek samping menuhankan makhluk keluar dari bumi. Iblis dan malaikat bertamu ke rumah Tuhan, briefing dan bagi tugas sembari reunian. Ini firman atau cerita dongeng pagan, tertulis jelas di kutipan dari wartawan. Stay tune. Keren. Masya Allah. IRB, selamat pagi. IRB, dibuka mute-nya, IRB. IRB. IRB, dibuka mute-nya, IRB. Waduh, komentarnya di bawah Muhammad Mukondo katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi. Assalamualaikum. Typing di bawah, pas naik langsung pingsan dia. Oi, IRB. Oi, IRB. Nggak berani dia ngomentar di atas. Diam dia di atas. Bang Datuk, kedengaran suaranya lagi makan. Lanjut dek, disapa-sapa dulu. Iya, ini si hantu laut ini bang, nggak komen-komen dia. Di bawah dia hujat. Woi, Stang Mio. Diam aja dia di atas. Turun kau, nyah kau iblis. Kan. Naikkan lagi. Ada Bu Jenderal nih. Itu Bu Haji tuh. Bu Haji, assalamualaikum. Assalamualaikum Mami. Assalamualaikum. Mami. Waduh, Bu Haji tidur kali. Andre. Mana sih naik doang tidur ah. Bener. Nih Andromeda ini muslim atau bukan? Bukan ya? Andro Bre. Besar kerja Ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya bang. Iya Bang Andro. Ya, salam kenal abangku. Ada yang mau disampaikan abangku? Silakan, cepat, tanggas dan. Iya, cuman tadi dengar itu aja, cacing punya ketiak itu aja, agak asing gitu. Oh, ular ya. Memang sih bang, kalau mungkin dia merunut dari sejarah Cina itu, naga itu mungkin. Zaman dulu ternak naga mungkin mereka itu. Gitu. Ini Bre, Bang Andro ada lagi Bang, biar kita link ya, non muslim yang mau bertanya ya. Oke. Cuma itu aja. Ya, terima kasih Bang Andro. Halo admin. Ami naik lagi nih. Halo Ami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua ya Ustaz Tata, Datu, Bang Handi, Uni, Iya Ami. Pak Arif,
kayak apa Kaisar yang jago banget. Aku kalau dengar dirimu tuh keren banget. Dan terutama jagoan kita Bang Juma. Alhamdulillah saya masih ada di Mekah ini. Gimana kami kabarnya, sehat-sehat aja? Alhamdulillah, cuman mau info beberapa hari ini kalau ada jamaah yang lagi dengar mau berangkat umroh, situasi terkini di Mekah dan Madinah itu untuk hotel agak sedikit crowded dan ada jamaah yang tidak mendapatkan kamar gitu. Kelebihan Jadi ya, crowded sekali. Ya, jadi banyak sekali tamu-tamu hotel gitu kan. Ada yang menunggu 10 jam, tapi kami alhamdulillah hanya menunggu kunci kamar itu 2 jam. Jadi untuk yang mendengar di bawah yang mungkin waktu dekat ini sudah ada jadwal untuk berangkat umroh, insya Allah dimudahkan, dilancarkan dan dapat hotel dengan cepat karena mau ibadah ya, terutama yang langsung ke Mekah untuk umroh pertama. Itu saja informasi seputar Mekah Al-Mukarramah. Salam semua, mohon maaf. Ya, mohon maaf aku tidak buka kamera karena masih di bawah, takut kena kalau live itu takut diomelin sama Askar. Itu saja. Ya, Ami. Ya, mohon maaf udah jam 1 malam ya di sana ya. Aku di jam 3, Mi, jam 3 lewat 12. 9, 10, 11, 12. Satu baru di filing 1 baru. Aku jam 3. Aku kan di Oh iya, situ Ternate. ya, situ 3. Kalau sini jam 1. Aku jam 3. 1 ya, Datuk. Kami jam 1 sini, jam 1. Aku di Ternate, Ami. Iya. Oh ya, hati-hati ya, Dek. Ya, Itu jadi insya Allah untuk semuanya yang pejuang-pejuang di sini Allah berikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Dek, Alamin. Ami Ya, izin Ami. turun ya. Terima kasih buat semua. Ya, Ami. Ya, Love you, wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang noten-noten silakan naik ya. Buat yang noten-noten yang di bawah silakan naik. Kita diskusi dengan guru kita, Guru Bang Zuma. Jadi kalau ada noten yang nggak pengen diskusi, kami tunggu. Yang Muslim jangan naik dulu ya. Oke, lanjut. Anak kuat, selamat pagi Islam Pakistan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan Bang? Kita nunggu hotel Bang. Ada Bang. Silakan Bang. Ya, sebenarnya itu susah loh Bang kalau kita itu ngejelasin orang kafir itu Bang. Muslim atau non Muslim? Muslim ya. Saya Muslim. Oh ya udah, apa yang mau disampaikan? Saya cuma mau bilang Bang, sebenarnya itu susah Bang kalau kita itu menjelaskan secara logika itu. Orang Kristen kan mati akal Bang. Saya aja yang orang Muslim nggak pernah ngaji aja, sekali dengar ceramah Abang aja langsung masuk akal, langsung paham. Iya. Terus Dek, ada lagi Dek yang mau disampaikan? Udah itu aja Bang, intinya susah Bang. Karena itu Aku dipanggil abang, emang aku jenggotan. Iya. Otan tuh gak punya akal Bang, susah dijelasin Ya. Bang. Oke Dek, kasih ya Dek. Kue. Halo kue. Kue, selamat pagi kue. Kue. Kue selamat siang. Turun kue, ada suara kau. Kue kering. Pohon ara kering. Kang Arif, di bawah ada Ustadz Sugi itu. Di bawah ada Ustadz Sugi, saya turun aja dulu di bawah ya, biar Ustadz Sugi naik ya. Si kue ini Kristen udah tadi kue. naikin aku gitu. Ya, tapi kok nggak ada suara kue? Iya lah. Kaweng. Hendri ini kalau kesana Kristen nih. Hendri silakan. Assalamualaikum Bang.
Ya Kueng, waalaikumsalam Kaweng. Saya mau tanya Kaweng, bang. tunggu Ya. dulu, Kaweng muslim ya atau non muslim? Muslim bang, Muslim kak. Mau tanya Ya. apa? Ini sedikit pertanyaan. Apakah ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini Nabi Adam alaihissalam, siapa yang duluan kak? Yang duluan Bang Zuma. Kenapa? Yang duluan Bang Zuma. Udah pertanyaannya udah kejawab ya. Nggak dengar. Bang Zuma yang duluan lahir. Aneh-aneh aja pertanyaan kau. Halo Henry. Henry non muslim. Halo. Halo Henry. Halo Henry. Halo. Mael. Henry Naldo. Henry. Sepiteng diam kau lah. Berisik kali sepiteng ini. Berapa akun untuk diup gitu. Kepenuhan Roh Kudus. Tiap hari akunnya ada terus loh. Aduh ya Allah. Kue melempem. Ini si kue, kau jangan minta permintaan lagi kue ya. Bok kali mulut kau yang niup-niup tadi tuh ya. Bok bodat. Halo kue. Halo, selamat malam. Ya selamat malam muslim dan muslim. Non Muslim saya. Bang Mamun di Milo ya. Oke. Kue silakan bertanya sama Bang Zuma silakan. Ya di sini saya mau berdebat sama Bang Zuma. Mungkin yang lain bisa turun semua ya. Siapa kau? Kau pulang aja ke kampung. Kau colok pantat mama kau. Bapak kau aja juniorku. Kau pula mau berdebat sama Bang Zuma. Colok pantat pendeta. Kau ada-ada aja kok. Emang biadab kelakuan kalian lama-lama aku tengok ya. Dada aja. Kok pula disuruhnya turun. Aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini, tahu kau? Halo Doli. Tadi aja kelakuan noten ya. Halo Doli. Doli. Halo Doli. Aduh, kalau Islam jangan minta naik teman-teman ya. Iya ini diturunin naik lagi padahal Islam. Mungkin kepencet itu mau tap-tap layar nggak? Si bodoh ini. Enggak, ini inspirasi ini Kristen ini inspirasi dari tadi. Kalau biasanya dia sopan. Inspirasi. Enggak, Kristen dia ini. Halo. Iya, inspirasi. Selamat malam Bu. Ya malam Pak. Ya Bu. Iya Pak. Dibuka Pak, mic-nya Pak. Ya udah Bu. Ya silakan Pak. Mungkin apa yang didiskusikan ini Bu? Topikkah ini? Iya, itu Pak terkait tentang manusia yang keluar dari goa terus jadi Tuhan. Itu kata Bang Zuma itu iblis. Bapak percaya nggak? Enggak Bu. Nggak percaya ya udah. Enggak. Bang Zuma, Bang monitor Bang. Bang. Cak Tata. Bang Andi. Bang Datu. Apa? Ini Ripa. Ripa. Loh. Mana? Inilah Bang ini.
Ini Mana abang ini waktu bilangnya dia nggak percaya kalau yang keluar dari goa itu hantu iblis. Tuhan tuh. Mm-mm. Ini siapa nih? Ada Oten yang di bawah enggak? Kita channel siapa? Ini inspirasi nih Oten loh. Mana inspirasi Oten? Ah, enak aja siapa si Oten itu. Oten dia. Waduh. Oten. Kristen dia. Sering naik koma di sini. Ya udah gini sama aku deh. Bang Zuma lagi pergi inspirasi. Dulu Tuhanmu pernah tinggal di bumi ya? Dia pernah ke bumi, betul. Tinggal di Eden ya? Betul. Bareng sama Adam. Bareng sama Adam, dia itu bisa berada di mana saja. Iya kan tinggalnya barengan sama Adam di Eden ya kan? Di mana saja bisa berada di di sama Adam, Iya. bisa ada. Waktu dia tinggal sama Ada baulan Mbak Kuning. ya nggak Assalamualaikum Mbak Olan. Assalamualaikum. Salam Kak Olan. Terus waktu Tuhan pertama tinggal di Eden sama Adam, itu Tuhan punya rumah nggak? Tuhan itu tak ada rumah, dia itu bisa berada di mana saja. Di pohon-pohon juga bisa. Bisa. Monyet dong. Kok monyet pula. Bisa Enggak, jadi- telepon monyet. Enggak, tunggu bentar Bang Nato. Jangkrik pun bisa Jadi- di pohon, Pak. Iya bentar dulu gini loh. Berarti Tuhan kamu memang dari awal udah manusia ya? Emang manusia ya dia ya? Pada awalnya itu dia roh, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan butuh penebusan, dia dari Tuhan yang roh menjadi manusia, begitu. Kok dia roh, orang kakinya kedengeran kok menapak? Gimana sih lu? Roh mana kedengeran suara kakinya? Coba baca kitab lu di Kejadian. Dan waktu dia berjalan bunyi kakinya gedebak-gedebuk. Kedengeran kakinya. Masa roh kedengeran kakinya gimana sih? Oh, oke, itu. Waktu dia bareng Adam tinggal bareng. Waktu Tuhan masih tinggal bareng sekota sama Adam di Eden. Ingat nggak? Masa nggak tahu kisah itu? Kan Tuhan lu ada kisahnya barengan sama Adam tinggal bareng. Ya Allah. Itu loh di Kejadian di Taman Eden mereka tinggal bareng. Iya, Dia betul. jalan menapak kakinya gedebak-gedebuk. Masa itu roh? Gimana sih inspirasi? Roh itu nggak kedengeran suara kakinya. Oke, itu. Waktu dia kakinya kedengeran gedebak-gedebuk, dia bentuknya manusia atau bentuk gorila atau bentuk apa? Itu kenapa dia seperti terdengar langkah dari suara Tuhan? Aduh lucu kali. Tapi beneran tahu, ini loh aku bacain ayatnya kalau kamu nggak percaya ya. Makanya kamu tuh kalau seandainya kisah Tuhanmu kamu pelajari baik-baik. Masa kisah Tuhan aja, aku aja lo kisah-kisah toko-toko aja aku pelajarin. Masa Tuhanmu kamu nggak pelajarin? Di Tuhan kedengaran tahu. Nih, Iya. nih gedebak-gedebuk bunyinya, terdengarlah kaki Tuhan. Nih, bentar ya, aku bacain ayatnya. Ayat berapa tuh, Bu? Bentar ya Pak. Ya, Bu. Bentar. Assalamualaikum. Waktu dia Azuma. Udah Rifa diam dulu. Assalamualaikum Azuma. Bang Zuma lagi minum kopi. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh, wabarakatuh. ada. Bang ini bang, si inspirasi bang. Iya, kenapa dek? Dia nggak percaya kalau Tuhannya pernah tinggal bareng sama Adam di Taman Eden. Di Kejadian pasal 3 nomor 8 tuh inspirasi tuh. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan tuh yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Tuhan lu lagi jalan waktu lagi sejuk. Bersembunyilah manusia itu gitu. Bang, ini bang si inspirasi bang. Jangankan berjalan di Gan Eden, orang keluar dari kubur aja bisa pernah. Iya, Saudara Bang, pas. inspirasi, Tuhanmu keluar dari kubur pernah nggak? Pernah, Bang. Dia penguasa maut. Betul. Kalau menurut Yesus yang menguasai kerajaan maut itu iblis.
Mana yang betul ini? Yang menguasai alam maut itu iblis. Dalilnya mana tuh bang? Alamak. Coba Anda baca. Oke, bentar. Di mana itu? Iya. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan di dalam Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. Iya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Mana itu bang? Penguasa alam maut tuh. Itu penguasa dunia ini dilemparkan keluar dan itu adalah iblis kan? Betul. Tapi di mana sini maut? Abang bisa bedakan maut sama dunia ini? Iya, atau bisa. Tak? Ya, bisa. Sekarang Anda baca kemudian di dalam kitab saudara. Oke, tunggu bang. Berarti di sini memang nggak ada maut kan bang? Tadi kan abang bilang maut. Iya. Oke. 1 Yohanes 5:19. Iya kan, Bible itu kan harus dipelajari step by step. Iya, 1 Yohanes 1 Yohanes 5:19. 5 ayat 19, Saudara bang. Oke. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa itu si jahat? Si jahat itu iblis bang. Dia menguasai dunia, betul? Betul. Oke. Coba Anda baca Ibrani 2 nomor 14. Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Yang berkuasa atas maut. Oke, di sini memang iblis bang. Oke. Jadi terus ia mengatakan yang hidup, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Tapi si iblis tadi bang. Iblis kan? Berarti Wahyu 1 nomor 18 itu siapa? Beralih ayat lagi kita ini bang. Oke, Wahyu 1 nomor 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Oke. Ini Tuhan Yesus. Tadi katanya iblis. Oke, sekarang bisa saya jelaskan bang? Silakan. Oke. Gini bang, kalau karena kan saya ini juga orang awam, mungkin yang pengetahuan saya pada mulanya itu alam maut itu ibaratnya neraka gitu bang. Jadi ketika saya ini kan setiap orang yang berdosa itu kan akan dikirim ke alam maut, yaitu neraka. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, hanya Yesus yang mati lalu bangkit kembali. Nah di sini orang yang mati kan seharusnya nggak bisa lagi bangkit, tapi Yesus itu menaklukkan kematian itu, jadi dia menaklukkan maut. Jadi ketika Yesus mati baru bangkit. Nah disitulah dia menaklukkan maut itu. Jadi dia ibaratnya memegang kunci maut itu. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak akan binasa, begitu bang. Iya, itu kan asumsi saudara. Itu asumsi bahwa Yesus mengalahkan maut sampai dia kemudian dikatakan menguasai kerajaan maut. Tapi ada satu hal. Saya ada ayat pendukungnya bang. Silakan tunjukkan. Oke, sini saya cari dulu ya pendukung saya tadi. Ya, yang pasti yang menguasai kerajaan maut itu kan iblis tuh. Tapi tiba-tiba kuasa itu dialihkan ke Yesus karena dia bangkit dari kubur, kan gitu.
Oke, ini bang, ayatnya apa namanya silakan. Yohanes? Oke, Yohanes 10 ayat 25 sampai 30. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, di sini dia bang, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku, di sini, memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa di maut sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Begitu bang. Terus baca terus, dibaca terus. Oke, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini aku dan Bapa adalah satu. Titik. Oke. Sampai situ bang. Oke, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa. Ini berbicara di dunia atau berbicara di surga? Ini berbicara di dunia atau berbicara di surga? Ini berbicara di surga bang. Oke, berarti di dunia ini yang kuasai maut siapa? Yang dunia ini yang kuasai maut apa namanya? Tuhan bang, karena kan maut itu sudah dikalahkan. Begitu. Di dalam Yohanes Tuhan Yesus. Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dan juga waktunya ini adalah waktu iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini itu iblis dan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Oke, gini bang, mungkin di sini saya kurang paham karena kan saya bilang tadi kaum awam juga. Jadi yang saya tahu itu memang di dunia ini iblis masih berkuasa kan, di alam maut memang udah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, tapi di dunia ini memang iblis masih berkuasa sehingga dia bisa menggoda kita atau bisa melakukan segala sesuatu. Begitu bang. Kalau coba Anda jelaskan kepada saya, apa alasan Anda mengatakan Yesus menguasai kerajaan maut? Yesus berkuasa atas alam maut karena dia sudah menaklukkan maut itu sendiri bang. Sehingga tidak ada lagi yang disebut maut. Maut masih ada bagi orang yang tidak percaya kepada dia. Oke, orang-orang Kristen percaya Yesus? Percaya. Tidak mati lagi dia, orang Kristen ini? Mati bang. Tapi gini, di sini kan ada kematian. Gini bang, kita ini sudah termasuk makhluk yang kekal. Jadi setiap manusia itu mengalami dua kematian. Yang pertama mati jasmani, yaitu tubuh kita ini akan mati. Tetapi roh kita ini mau bagaimanapun tidak akan bisa mati. Bedanya dengan Yesus sebelum keluar dari kubur apa? Bedanya Yesus sebelum keluar dari kubur itu bagaimana? Maksudnya keterangan yang Anda jelaskan barusan itu juga terjadi kepada orang-orang sebelum Yesus keluar dari kubur. Rohaninya tidak pernah mengalami kematian. Yang mengalami kematian itu adalah jasmaninya. Yesus, saudara, andai saja pernyataan saudara Yesus itu adalah yang menguasai kerajaan maut dan yang mempercaya kepada Yesus tidak lagi mengalami maut dan tidak ada lagi orang-orang Kristen yang mati meninggal dunia, itu baru betul. Faktanya orang Kristen bermatian di mana-mana. Jadi apa fungsinya Yesus Tuhan Anda sebagai penguasa kerajaan maut? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Coba Anda baca Yohanes 18:36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sedangkan iblis kerajaannya di dunia ini, yaitu kerajaan maut. Kerajaan maut itu artinya kerajaan yang menghantarkan orang masuk ke dalam neraka.
Itu kerajaan iblis. Kerajaan maut itu kerajaan iblis. Kerajaan neraka itu kerajaan iblis. Sedangkan yang bangkit dari kubur itu mengakui bahwa dia adalah penguasa kerajaan maut. Bisa tanggapi Bang? Silakan. Oke, ini Bang, apa fungsinya Yesus itu datang? Tadi kan yang saya katakan tadi, apa namanya, manusia itu akan mengalami dua kematian. Yang pertama itu mati secara fisik, yang kedua itu mati secara roh, yaitu ke dalam neraka atau ke dalam maut. Nah, fungsi Yesus datang itu apa namanya, ketika orang Kristen itu nanti memang mati secara fisik, tetapi rohnya itu akan langsung menuju ke Firdaus atau bisa kita katakan surga gitu Bang, karena ada dalilnya, akulah satu-satunya jalan menuju Bapa, begitu Bang. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak dirinya. Bukan ucapan Yesus kepada seluruh umat manusia. Ada juga ke seluruh manusia Bang, karena ada itu, dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu Bang. Nah Kan itu Yesus lain. Itulah yang dia Bang. Loh, Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang bukan manusia itu adalah dua oknum yang berbeda. Yesus pula beda. Nah. Loh, Yesus ini anak manusia atau bukan? Ini oke, ini Bang. Padahal kan mulanya itu Yesus itu apa namanya, kita sebut dia Yesus itu kan ketika dia dari Tuhan mengambil rupa menjadi manusia. Ketika dia menjadi anak manusia kan? Oke, ketika dia jadi manusia lahir, nah di situ disebut anak manusia, betul. Ketika Yesus datang yang kedua kalinya, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia juga kan? Kalau itu saya kurang paham Bang, karena kan memang coba Anda baca Matius 24 nomor 30. Itu kedatangannya yang kedua. 24 ayat 30. 30. Oke, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan menatap ke mereka. Oke. Yesus datang kedua kalinya sebagai apa? Ada suara noise. Udah mute dulu Ustaz Arif. Lebih baik rungkat daripada akunku yang di-report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi rungkat sih? Malah gue internetnya down, rungkat pula lagi. Gara-gara penderitaan. Gara-gara Petra. Aduh. Mungkin dilaknat Allah. Nah, itu. Tuhanmu dikutuk oleh Tuhanku, gimana itu? Allah mengutuk ya, tukang kutuk juga Allah ya. Yes, betul. Benar sekali. Betul sekali. Allah terkutuk. Jadi Tuhanmu itu adalah makhluk terkutuk. Dikutuk sama Tuhanku. Kenapa dikutuk sama Tuhanku? Karena Tuhanmu itu iblis. Coba. Yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Allah. Tuhan. Tuhan keluar dari kubur gitu.
Allah ya gitu ya. Tuhan yang keluar dari kubur gitu. Ya, Allah. Hah? Ada Tuhan keluar dari kubur? Hah? Hah? Jadi keluar dari kubur Tuhan. kamu anggap Allah itu babi ya? Kenapa kamu suruh Allah itu? Kamu anggap kemudian Tuhanmu itu babu ya? Kenapa tiap hari kau perintahkan Tuhanmu antarkan nasi? Kok bisa kau perintahkan? Kenapa tiap hari kau minta kemudian Tuhanmu antarkan kau makanan hari ini? Bapakku yang di surga, berikanlah kami makan pada hari ini. Kenapa kau perintah Tuhanmu antarkan kau nasi tiap hari? Hah? Kau anggap itu kemudian Tuhanmu sebagai ART? Hah? Kenapa Tuhanmu kau suruh antarkan kau makanan tiap hari? Kenapa? Kenapa Tuhanmu kau suruh jadi pelayan? Antar-antar makanan tiap hari. Bapakku yang di surga, berikanlah kami makan pada hari ini. Kenapa kau jadikan Tuhanmu jadi pembantu rumah tangga? Kenapa? Petra, jadi benar Allah tukang laknat jadi benar kemudian Tuhanmu itu tukang antar nasi gitu. Hah? Jadi Allah tukang laknat. Jadi benar Tuhanmu itu tukang antar menu makanan babi gitu. Jadi yang setiap hari memberikanmu itu dedak, itu pembantumu. Kenapa kau jadikan Tuhanmu begitu? Oh Bapak, berikanlah kami makan yang secukupnya pada hari ini. Besok begitu lagi. Besok begitu lagi. Malam minta makan, pagi minta makan, sore minta makan, subuh minta makan, fajar menyingsing minta makan, matahari tergelincir minta makan. Kenapa ya Tuhanmu kau anggap jadi pembantu rumah tangga, Cak Ayu? Hah? Alamak, bagaimana ini Petra? Kenapa Tuhan kau suruh antar jemput makananmu? Kenapa? Kenapa enggak kau suruh cuci piring sekalian? Tuhan Bapa, berikanlah hari ini kami makanan yang secukupnya. Kenapanya Tuhan kau suruh kayak gitu kali? Hah? Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kau perintahkan Tuhanmu antar nasi setiap saat kamu makan? Pertanyaan saya sederhana. Kenapa kau perintahkan setiap hari Tuhanmu antar nasi? Kamu gak bisa masak sendiri? Gak bisa kau cari makan sendiri? Gak bisa? Hah? Kenapa Tuhanmu? Ya Bapakku yang di surga, muliakanlah namamu, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Kenapa kau anggap itu Tuhanmu begitu? Antar jemput nasi tiap hari. Alamak, lu pikir Tuhanmu itu pegawai restoran? Jangan-jangan yang antar jemput SMS Tuhannya. Itu dia. Kenapa Saudara Petra? Kenapa? Tuhanmu ngantar kemudian makanan kepadamu itu pakai Grab, gitu. Kenapa kamu suruh Allah atau Tuhanmu punya catering? Apa dasar kamu mengatakan bahwa Allah melaknat? Aduh, Tuhannya punya catering. Bapak yang di langit, ya Paman, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah aku nasi hari ini, makanan hari ini secukupnya. Kenapa nggak minta satu kontainer supaya besok nggak usah lagi minta, karena sudah ada persediaan. Ini berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Alamak, gimana nih? Kamu menyuruh Allah itu melaknat? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian pakai terjemahannya Ulangan 27, Tuhan itu mengutuk semuanya.
mengutuk semuanya. Semuanya dia kutuk. Bahkan perintahnya membunuh itu jelas sekali tuh. Kenapa bisa kayak begitu? Kenapa Yesus bisa tukang begitu? kutuk kaki. Ponangan Iya. dikutuk. Nah, itu dia makanya. Kenapa begitu? Kenapa? Kenapa Tuhanmu bikin seperti pegawai catering? Pegawai catering. Tuhanmu buka restoran. Tuhan punya restoran. Tuhan, jadi saya melihatnya kamu itu seperti pengemis di luar restoran, minta-minta di luar. Bapak, berikan kami nasi secukupnya, Pak. Pak, berikanlah kami makan hari ini secukupnya, Pak. Kami belum makan. Udah 1 tahun kami belum makan, Pak. Berikan kami makan hari ini secukupnya, Pak. Hei, orang itu kemudian minta makan setiap hari itu kayak gitu, pengemis. Terus kau anggap Tuhanmu itu apa? Itu benar. Ya. Kenapa Tuhanmu kau anggap seperti itu? Kenapa kau perintah-perintah Tuhanmu antar jemput makanan? Kenapa? Karena Kenapa? Tuhan itu, karena Tuhan itu memberikan kita kehidupan. Oh gitu. Karena Tuhan itu memberikan kita kehidupan sampai Tuhanmu kau suruh dia antar makanan gitu. Sekarang gini. Ada nggak kau diantarkan makanan? Ada. Ada nggak kau diantarkan makanan? Kami secukupnya. Iya. Ada nggak kamu diberi makanan? Ada nggak? Hah? Mana? Ya, jelas dong. Apa itu? Makanya itu diberi kehidupan. Beri kehidupan. Yang kau minta makanan bukan kehidupan. Kau anggap Tuhan itu pelayan restoran. Hidup itu, makanan itu untuk hidup. Iya, orang itu kan minta rezeki. Yang kamu minta malah makanan. Hei, kalau itu benar, kenapa minta makanan? Kau jadikan Tuhanmu itu sebagai pelayan restoran. Petra, kenapa kau jadikan Tuhanmu itu sebagai pegawai salon? Pegawai restoran, kenapa? Hah? Hei, tidak bisakah kau minta yang bagus-bagus? Ngapain kau minta makanan? Hei, berilah kami makanan secukupnya. Kenapa tiap hari kau digituin minta makanan terus? Kenapa? Syukur. Bukan masalah bersyukur. Ini kenapa kau minta makanan terus? Kan bisa kau minta yang lain, minta kesehatan minta apa gitu. Kau minta makanan. Takut kau lapar rupanya, takut kau lapar. Kenapa harus minta makan? Tapi kita harus syukur. Kita meminta kepada Tuhan. Iya, kenapa tiap saat kau minta makan? Kau kayak buaya, nggak ada istirahatmu. Buaya aja nih. Kalau mereka kenyang, mereka istirahat makan. Lah kamu minta makan terus. Berilah kami makan secukupnya. Berilah kami makan secukupnya. Berilah kami makan secukupnya. Masih juga perutnya gemuk, baru juga makan 1 baskom tai ayam, minta lagi makan. Mama. Kenapa kau harus jadikan Tuhanmu seperti itu? Hah? Kayak pegawai salon pula.
kayak pegawai restoran. Tuhan, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Udah dikasih tuh, sore minta lagi. Tuhan, berikan kami makan hari ini secukupnya. Udah dimakan, udah makan, baru juga keluar dari restoran, teriak lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum sampai rumahnya berdoa lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum duduk di ruang tamu, minta lagi makan. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum tidur juga, baru juga makan malam, minta lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Belum apa-apa, berdoa lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Baru mau tidur, berdoa lagi. Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Baru terjaga dari tidur, doa pertama, Tuhan, berikan kami makan secukupnya. Rakus balala karoba, sampai kapan kau minta makan terus? Kerja kamu, kerja. Jangan kau minta makan terus kau. Kerja itu tanganmu disuruh kerja, berarti doamu itu tidak dikabulkan. Doamu tidak dikabulkan karena belum pernah Tuhanmu menurunkan makanan dari langit. Hei, doamu tidak pernah dikabulkan karena kau harus ngemis-ngemis dulu baru bisa makan. Bukan Tuhanmu turun jadi pelayan, kasih kau makan, suapin kamu. Tidak sama seperti kaumnya Nabi Musa. Ketika kaumnya Nabi Musa minta makan kepada Tuhannya, makanannya langsung turun dari langit. Lah kamu mulutmu robek tiap hari. Tuhan, berikan aku makan secukupnya. Tuhan, berikan aku makan hari ini secukupnya. Tuhan, berikan aku makan hari ini secukupnya. Tapi tidak pernah doamu itu dikabulkan. Karena kau makan itu gara-gara kau ngais-ngais. Kau ngais-ngais baru kau makan. Kau bilang kau minta sama Tuhanmu, tapi Tuhanmu tak mendengarkan doamu. Mama, justru yang kasih kau makan itu adalah bosmu. Bosmu itu Tuhanmu rupanya. Hai Petra, susahnya kau itu Petra. Orang itu berdoa, ya Tuhanku berikan aku rezeki, mudahkan urusanku. Ini doanya, Tuhan berikan aku makan. Ilalena, makannya diminta. Orang itu mintanya rezeki. Ini makan, paman minta mama, paman. Takut kali lapar. Sampai semua binatang dimakannya. Katanya Tuhannya maha mendengar. Bapak di surga, berikan aku makan secukupnya pada hari ini. Babi yang pergi dimakan, anjing lah, asu lah, biawak lah, popo, parakan dimakan semua. Berdoa sama Tuhan yang dimakan asu. Mama, harusnya kalau Tuhanmu itu maha mendengar, turun dari langit makanan langsung ke mejamu. Ini malah babi yang kau embat. Anjing peliharaanmu sendiri kau potong. Kucing yang jalan di tengah jalan kau ambil kau bakar. Bahkan tikus yang di got pun kau ambat juga. Tuhanmu tidak mendengar berarti. Harusnya ketika kau berdoa, Tuhan berikan kami makan hari ini secukupnya, langsung di meja makan. Kayak umatnya Nabi Musa. Ini tidak, harus kejar asu dulu. Asu tetangga malah yang diambat juga. Babi hutan diantam juga. Cuman kaki meja yang kau tidak makan. Semua makhluk yang berkaki kau makan. Semua makanan, semua makhluk yang berdaging kau makan. Lalu doamu itu mana fungsinya? Doamu fungsinya mana?
Tuhan, berikanlah kami makan hari ini Tuhan. Duduk dia, lihat mana. Tengok ke kiri meja kosong. Tengok ke kanan, lemari beras kosong. Buka kulkas, isinya cuma sarung dengan sepatu dan juga sendal. Doanya dikabulkan. Untuk makan nangkap tikus. Parah. Mama. Orang itu berdoa, minta rezeki. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku yang halal. Ya Tuhanku.